menjauh wakaf ya boleh menjelitian iya bukan iya kono dengan bayi isi kan kumpulnya sembahyang dulu aku tembak lima sembahyang mah sembahyang gereja aku pikir itu bagian kali dibakar atau selama masih kilenya mau banyak nanti rasa kerja ada. Selamat malam untuk kita pada malam hari ini. Ibu Bapak sidang perkabungan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita pada malam hari ini yang berkenan hadir dalam rangka kebaktian malam perkabungan malam pertama dalam rangka menunggu jenazah mendiang almarhumah Ibu terkasih kita Ibu Rusela yang pagi tadi telah dipanggil oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa, yaitu tepatnya jam 6.13 bagian barat. Ibu Bapak sedang perkabungan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami dari pengurus lingkungan dan juga jemaat lingkungan Tiberias mengucapkan ikut berduka cita telah terpanggilnya saudara terkasih kita mendiang almarhumah Ibu saudara terkasih Ibu Rusela, dan kami mengucapkan selamat berduka dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kesabaran dan ketabahan dan juga kesehatan kepada pihak keluarga. Malam pertama ini sebagai liturgus kita adalah Ibu Megi Penetua, Ibu Megi Rolita, sedangkan pengedar kolekte Ibu Nota Liani dan juga dibantu dengan Diakon Morti. Terima kasih ya hadir bersama dengan kita. Dan untuk pendeta pelayanan yang mendampingi kita dan pada malam hari ini, Ibu Pendeta Karpine Estihad, terima kasih Bu bisa hadir pada malam hari ini. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kebaktian pada malam hari ini, waktu kami sediakan kepada pihak keluarga, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita sebelum acara kita dimulai. Waktu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu sidang perkabungan, selamat malam, salam. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya perkenalkan diri. Nama saya Guntur Tua. Hubungan saya dengan keluarga ini adalah saudara sepupu saya. Orang tua dari Rusela ini adalah adik dari ibu saya. Di Pulau Pisau ini juga ada saudara sepupu saya seperti Yeti dan Muni, dan di sini juga ada Eden. Ada dulu Om kami Bapak Eden yang ada di situ. Itu adalah saudara sepupu
sepupu kami ini dari Menuhin Berenjon, karena perjalanan hidup rupanya ada kesana kemari. Itu adalah panggilan hidup. Jadi terima kasih kepada keluarga yang mempercayakan saya pada malam hari ini untuk berbicara mewakili pihak keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarga yang bergabung pada malam hari ini, kami informasikan bahwa keluarga yang berduka ini yaitu keluarga saudara kami yang bapak bernama Williamson dan ibu yaitu mendiang Rosela yang baru dipanggil oleh Tuhan. Keluarga di sini mempunyai anak pertama mereka adalah Ari Tianto, laki-laki. Anak kedua Epriani, dan anak ketiga Epra Pridana. Dari anak-anak ini mereka mendapat menantu yang pertama Kiki Kusma Kiwati, perempuan. Menantu yang kedua Junas, laki-laki. Menantu yang ketiga Kristina, perempuan. Dan mereka memiliki cucu pertama Maisa Putri Christian, cucu kedua Jonathan Evander, cucu ketiga Mikael Pascal. Ini yang ada di keluarga di rumah ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit informasi tentang riwayat sakit dari ibu ini. Terus mungkin sebulan lebih saya memang kalau ada perjalanan ke Palangkaraya saya berhenti di sini. Saya berhenti di sini ketemu dengan ibu ini. Ya. Waktu itu kami ngobrol saja di sini. Memang sudah ada sakit, kami juga ada sakit. Ibunya cerita saya ini sakit saya itu tekanan yang tidak normal itu, ya, hipertensi, kadang-kadang naik, kadang tinggi, sama dengan ibu ini. Itu yang cerita beliau. Ya. Nah itu, tahu-tahu beberapa kalau menurut keterangan dari ini dan saya bacakan riwayat sakitnya ini, Opname ke rumah sakit Pulang Pisau pada tanggal 26 Desember 2025 hari Jumat sampai 28 Desember 2025 dengan hasil diagnosa sakit HB atau darah rendah, HB-nya rendah, hipertensi tinggi, dan ada gula darah. Dan pada tanggal 29 Desember 2025 ibu ini kembali pulang ke rumah, artinya dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit, sehingga ibu ini pada tanggal 29 pulang ke rumah. Dan pada tanggal 9 Januari, jadi sekitar 10 hari lah, 2026, ibu ini masuk kembali ke IGD dan langsung dirawat inap 1 malam. Hasil diagnosa penyakit HB rendah, hipertensi tinggi, gula darah, demam tinggi, diare, sesak napas, isi lemah. Sehingga dialihkan ke ruangan ICU selama 1 malam. Pada tanggal 10 Januari 2026, kondisi ibu tercinta ini makin melemah, dan pada tanggal 11 Januari 2026, hari Minggu, pukul 6.13 waktu Indonesia bagian Barat, ibu ini menghembuskan napasnya yang terakhir.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah perjalanan hidup ibu ini. Tidak pernah kita mengira, lebih-lebih saya yang sekitar sebulan sebelumnya ada ke sini untuk kami ngobrol enak di sini, tiba-tiba masuk rumah sakit dan ya beginilah jawabannya. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa kita sebagai manusia sama sekali tidak punya daya apa-apa kalau sudah Tuhan menetapkan segala sesuatu atas kehidupan kita. Kita tidak punya daya. Oleh karena itu, segala yang menyangkut peristiwa seperti ini akan menyadarkan kita bahwa kita lebih berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menurut rencana keluarga ini mungkin nanti akan dipermatangkan kembali bersama dengan pihak majelis. Rencana mereka akan diadakan pemakaman pada hari Rabu, namun itu masih gambaran, itu sebagai informasi dari kami. Kami mohon layanan-layanan dari pihak majelis, khususnya majelis Jumat kita Pulang Pisau ini, kepada keluarga kami di sini, dan mohon bimbingan juga kepada kami sekalian supaya kita sama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas kita terhadap orang yang sudah bepergian dipanggil Tuhan. Bapak sekalian, sekali lagi kami sebelumnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak gereja, khususnya sidang atau majelis umat kita Pulang Pisau Hilir ini, yang mungkin sejak sakit sampai sekarang melayani keluarga kami di sini, dan kami berharap layanan itu terus. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami persilakan kepada petugas untuk melaksanakan ibadah kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Tuhan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah perkabungan. Adapun liturgi ibadah perkabungan yang kita gunakan adalah bentuk yang pertama, halaman 1. Kembalilah, hai anak-anak manusia, maka ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 344, bait yang pertama dan yang kedua, halaman 86. Dan pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri untuk kita menerima futum dan salam. Nama itu menghibur
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 241, bait yang pertama sampai ketiga, halaman 143. Makin
Tuhan, baiklah kita angkat doa pengakuan kita yang kita ucapkan secara litani yang terdapat dalam liturgi ibadah pergabungan halaman 1. Ada seorang pun di antara kita yang hidup untuknya, untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik atau mati, tidak ada hidup Tuhan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sungguh dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Bersama. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itulah dengan yakin kita semua bahwa maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berlomba-lomba di lautan.
sekaligus doa syafaat. Kembali kita angkat pujian kita dari NKB nomor 128, baik yang pertama dan yang kedua, halaman 151. Ku berserah kepada Allahku, tidak ragu di laut meneru, tiap detik tak berhenti, langkah surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat ku didekat, maka surgawi terus menjagaku. Aman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya, dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Terus menjagaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam ibadah perkabungan kita yang pertama, nas yang akan menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam perjanjian baru dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 hingga yang ke-39. Roma pasal 8 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-39. Sebelum bersama kita baca firman ini, kita belajar untuk tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kita pada malam hari ini. Sekiranya boleh menjadi penguatan dan penghiburan bagi keluarga duka. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti kami untuk bersyukur kepadamu atas setiap langkah dalam kami menjalani kehidupan, suka duka yang kami lewati. Engkau tetap menyertai kami. Bahkan pada malam hari ini Engkau tetap persatukan kami di tempat ini, meskipun saat ini kami sedang berduka cita. Tuhan, terima kasih atas kekuatan, kemampuan yang masih Kau berikan bagi kami sekalian. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendasari ibadah kami ini dengan kebenaran firman. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami, memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu. Seraya firman ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga duka yang ditinggalkan oleh istri terkasih, ibunda terkasih, nenek terkasih dalam keluarga ini. Tuhan Yesus, kami serahkan permohonan kami saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Roma pasal 8 ayat 39 hingga ayat 38 hingga ayat yang ke-39 dengan judul keyakinan iman yang demikian bunyinya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, kadang-kala kita berpikir bahwa seolah-olah Allah tidak mengasihi kita, seolah-olah Allah tidak berpihak dalam kehidupan kita. Dikala kita sakit, kita mengharapkan kesembuhan, tapi justru kita mungkin semakin sakit. Bahkan di saat kita mengharapkan mujizat, apa yang kita harapkan justru bertolak belakang dari apa yang sebenarnya ingin kita dapatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih Allah dan kasih manusia. Kalau kasih manusia hanya bisa sampai kepada sesuatu hal yang mungkin menyenangkan hati seseorang saja. Dia akan terus mengasihi dan mengasihi ketika dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ketika ia sudah disakiti, ia dikecewakan, ia mengalami penderitaan, mungkin tidak akan ada lagi kasih untuk sesamanya manusia. Mungkin malah ada kemarahan, dendam, dan sebagainya. Malah justru kebaikan mungkin bisa dibalas dengan kejahatan. Itu kasih manusia. Ibarat kata seperti orang yang sedang jatuh cinta itu ya. Cinta ditolak katanya, dukun bertindak. Artinya sesuatu yang baik, yang awalnya baik-baik saja, saling mengasihi antara sesama manusia, tetapi karena kekecewaan, karena pengkhianatan dan seterusnya, maka kasih itu berubah menjadi rasa benci, rasa marah. Tidak ada lagi kasih. Berbeda sekali dengan kasih Allah bagi kehidupan umat manusia. Dan ini kita bisa melihat bahwa dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini memperlihatkan bagaimana kasih Allah itu luar biasa. Tidak satupun hal-hal yang dapat memisahkan kasih Allah terhadap umatnya. Apakah itu dikatakan ya dalam ayat yang ke-38 tadi, apakah itu maut, apakah itu hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang ataupun yang akan datang, baik itu kuasa-kuasa di atas ataupun yang di bawah begitu, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Kasih Allah itu akan tetap. Dia tidak akan pernah berubah untuk kehidupan umat. Dan itu terbukti melalui Kristus yang hadir ke tengah-tengah umat manusia. Ini adalah salah satu bentuk kasih Allah yang nyata buat kehidupan kita umatnya. Meskipun kita mungkin mengecewakan, meskipun kita mungkin tidak mendengarkan perkataannya, perintahnya, kita mungkin seringkali melanggar kehendak Tuhan, tapi kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bukti kasih Allah bahwa kita hadir di tempat ini boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sekiranya boleh menjadi penguatan, penghiburan bagi kita semua, khususnya juga keluarga yang berduka pada saat. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam satu doa. Hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Kau mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan tidak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terlebih lagi keluarga yang berduka pada saat ini. Mereka boleh tetap merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Meskipun mereka kehilangan, tetapi mereka boleh tetap percaya kasih Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Melalui kehadiran orang-orang yang memberikan perhatian, bantuan, sokongan, dukungan, penguatan, penghiburan bagi keluarga. Tuhan Yesus, biarlah Kau senantiasa menguatkan keluarga yang ditinggalkan, memberikan mereka keikhlasan, kesabaran dalam menerima apa yang sudah
dinyatakan dalam kehidupan mereka saat ini. Keluarga yang ditinggalkan, suami, anak, cucu, menantu, Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka senantiasa, memberikan mereka kesehatan yang baik, menjaga, memelihara mereka. Sehingga dari awal ibadah ini sampai selesainya pemakaman dan seterusnya, Tuhan Engkau selalu menyertai kehidupan mereka hanya dengan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mereka rencanakan ke depan, dengan campur tangan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga bagi seluruh keluarga besar yang mulai hadir dari berbagai tempat. Tuhan Engkau berkati mereka, baik mereka yang sudah sampai di Pulau Pisau saat ini ataupun mereka yang masih dalam perjalanan. Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya, tibakan mereka ke tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Demikian juga ya Tuhan Yesus, untuk seluruh sidang jemaat yang boleh turut mendukung keluarga ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau selalu berkati kehidupan kami sidang jemaat, agar kami boleh hidup menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup mati kami adalah milik Tuhan. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami bersama-sama dengan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ayat yang ketiga. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pujian syukur senantiasa kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau boleh mampukan kami untuk bersama-sama pada malam hari ini kami mengadakan ibadah pergabungan almarhum Ibu Rosella. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Karena itu Tuhan, kami senantiasa menadahkan tangan kami untuk memohon berkat-Mu. Dan berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Dan kami berdoa semoga persembahan yang kami berikan ini boleh bermanfaat bagi keluarga duka. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Amin. Halaman 35.
mari arahkanlah hati dan pikiran kita pada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah pergabungan kita selesai, kami serahkan kembali kepada Dan secara khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua dalam rangka untuk penguatan bagi kita dan secara khusus kepada keluarga yang berduka. Ibu Bapak sedang perkabungan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kami beri kesempatan kepada keluarga. Dengan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ikut dalam kebersamaan kedukaan daripada keluarga kami pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan terima kasih kepada puji-pujian dari Tiberias tadi yang ikut mewarnai, walaupun kita dalam situasi berduka namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam puji-pujian bahwa kita adalah miliknya. Walaupun ibadah kita selesai, kami dari pihak keluarga tetap mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian bersama dengan kami untuk besok masih ada ibadah penghiburan menuju jenazah malam kedua, yaitu dilaksanakan pukul 7 seperti ini. Kami dari pihak keluarga mengharapkan kebersamaan dan dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira keluarga walaupun berduka sudah menyediakan makanan bagi jasmani kita. Tadi kita sudah disuguhkan makanan rohani berupa firman Tuhan. Sekarang keadaan berduka pun keluarga menyediakan makanan bagi jasmani kita. Dan sebelum kita menikmati bersama, kami mohon kiranya dari Ibu Pendeta ya, untuk mendoakan makanan yang sudah tersedia. Yang dikasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami dari awal hingga selesainya, mulai dengan berjalan dengan baik. Dan saat ini Tuhan, meskipun di tengah duka cita, keluarga di tempat ini boleh tetap berbagi. Mereka menyediakan makanan, minuman untuk dinikmati bersama. Kami mohon Tuhan suci kuduskan agar semuanya boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi kami, untuk kami selalu dapat beraktivitas memuji memuliakan nama-Mu. Berkati keluarga ini Tuhan yang sudah berjadi lelah menyediakannya di tengah duka cita yang mereka rasakan. Biar Engkau selalu kuatkan mereka, hiburkan senantiasa dan berkatilah senantiasa hari-hari hidup yang mereka jalani. Apa saja yang menjadi rencana mereka ke depan, biarlah semuanya dalam campur tangan Tuhan saja. Apabila nantinya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, ada yang masih bertahan ataupun yang akan kembali ke rumah masing-masing, kami tetap memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kesehatan, keselamatan senantiasa kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat. Amin. Baik, kami dari pengurus lingkungan dalam hal ini kebersamaan dari lingkungan, maka kami serahkan uang dari lingkungan Tiberias untuk membantu dari pihak keluarga dalam berduka pada malam hari ini. Belum bisa.
Yo, yo.